Oke guys, balik lagi di channel Panji ini di Ceritain Komik. Nah, untuk cerita kali ini udah ada Hyawata lagi guys. Jadi Hyawata sudah ada 2 kali ya di channel ini untuk kita ceritain. Yang sebelumnya itu kalian bisa simak di episode sebelumnya ya. Nah, untuk episode kali ini ceritanya agak sedikit panjang guys dari yang kemarin. Jadi di sini karakternya bukan ada teman Hyawata aja ya, tapi keluarganya. Ada ayahnya dan termasuk ada adiknya juga. Ceritanya sangat menarik sekali. Hyawata akan mengikuti lomba memancing ikan dan hadiahnya menjadi kepala suku dalam 1 hari. Nah, jadi dia bisa memerintah semua orang dalam 1 hari. Dan gimana ceritanya? Seseru apakah Hyawata menangkap ikan? Jadi buat kalian yang masih belum subscribe dulu guys, biar ceritanya makin banyak lagi untuk kedepannya ya. So, kita langsung aja ke ceritanya. Terlihat Hyawata dan ayahnya sedang berbincang. Hyawata bertanya kepada ayahnya, apa yang sedang mereka lakukan? Terlihat para penduduk desa sedang melakukan ritual tarian. Ayahnya pun berkata, itu adalah tarian agar mudah menangkap ikan. Karena Hyawata berpikir tarian itu adalah tarian untuk memanggil hujan. Pertandingan akan dimulai besok, kata sang ayah. Dan dia bilang pemenang tahun lalu menangkap ikan sepanjang 1 meter. Dan dia boleh menjadi kepala suku selama 1 hari. Memang asik ya. Ayah pun bilang kalau Hyawata terlalu kecil untuk menangkap ikan sepanjang itu. Hyawata pun bilang dia lebih kuat dari dugaan ayah. Tak lama Hyawata melihat Mentari sedang membuat alat pancing. Dia menertawakan Mentari karena terlalu kecil untuk ikut pertandingan. Mentari bilang dia tidak ikut pertandingan, dia memancing karena iseng aja. Hyawata pun berkomentar kalau gadis Indian itu tugasnya membersihkan wigwam, mencuci baju, dan menyiapkan makanan. Mentari pun terlihat kesal karena Hyawata berkata seperti itu. Hyawata pun bilang kalau dia akan pulang 1 jam lagi dan menyuruh Mentari untuk menyiapkan makanan ketika dia pulang nanti. Hyawata bersiap menangkap ikan terlebih dahulu. Dia mencuri start pertandingan. Dia tahu kalau dia tidak jujur, alasannya karena dia lebih kecil aja tubuhnya. Dia pun melempar remah roti ke sungai dan ikan pun terlihat melompat tapi kecil sekali. Lalu ikan besar pun muncul hingga Hyawata berhasil menangkapnya. Tapi dengan tubuh sekecil itu, Hyawata agak kesusahan untuk mengendalikannya. Alhasil dia terseret ke sana kemari di sungai sampai akhirnya dia membiarkan ikan itu berenang sampai dia kelelahan. Hyawata pun berhasil menangkap ikan itu dan mengikatnya di pohon. Malam pun sudah tiba, saatnya Hyawata pulang dan makan. Terlihat Mentari sedang menunggu Hyawata dan masakannya pun sudah dingin. Mentari pun menghangatkan kembali masakannya sambil menggerutu. Karena Hyawata bertingkah seperti kepala suku saja, Hyawata bilang, sekarang belum, tapi besok kau harus patuhi perintahku. Keesokan harinya, semua penduduk mulai bertanding menangkap ikan. Hyawata terlihat santai karena dia sudah menyiapkan ikannya kemarin malam. Dia pun memastikan ikannya masih terikat di pohon. Lalu dia sedikit jalan-jalan dan bertemu Mentari. Dia pun bertanya, sedang apa kau Mentari? Mentari bilang tidak ada. Lalu Hyawata sedikit kesal dan berkata, gadis seharusnya harus melakukan pekerjaan yang berguna. Selagi Hyawata akan kembali ke lokasi ikannya itu, dia melihat sarang madu dan memakan madu langsung dari sarangnya. Tak lama, para lebah pun langsung datang mengajarnya dan Hyawata pun harus sembunyi di dalam sungai. Sementara itu, Mentari masih terlihat kesal sepertinya dan dia akan mencuci pakaian. Lalu dia pun ke sungai dekat dengan tempat ikan Hyawata yang diikat. Si ikan pun terlihat ingin melarikan diri dan berhasil lepas dari ikatannya. Tetapi si ikan pun malah masuk ke keranjang Mentari dan dia akan memperlihatkan ke ayahnya. Saat itu si ayah pun kaget karena ikan yang dibawa Mentari sangat besar. Sementara Hyawata masih sembunyi di dalam sungai dari kejaran lebah yang marah. Ketika dia mulai berenang, Hyawata tak sengaja kejaring oleh penduduk yang sedang mencari ikan. Semakin lama waktu Hyawata untuk kembali mengambil ikan yang ditangkapnya kemarin. Alhasil dia terlambat dan menemukannya ikannya sudah lepas. Dia pun kesal dan akan pulang saja. Terlihat ramai sekali penduduk desa sedang merayakan sesuatu. Dia akhirnya melihat Mentari yang sudah menggunakan mahkota kepala suku. Hyawata kaget dan sang ayah pun menjelaskan kalau Mentari menangkap ikan yang lebih besar hingga dia memenangkan pertandingannya. Hyawata bilang dia juga menangkap ikan yang jauh lebih besar 2 kali lipat, tapi tidak bisa membuktikannya sekarang. Lalu Mentari pun melakukan tugasnya sebagai kepala suku dan Hyawata disuruh menyiapkan kayu bakar untuk api unggun. Hyawata menolak dan Mentari pun memanggil sang ayah. Dan ayah pun bilang kalau Mentari itu kepala suku sekarang dan semua harus patuh terhadap kepala suku. Hyawata pun kesal sambil mengangkat kayu bakar. Ketika dia sampai, Mentari menyuruh Hyawata lagi untuk tugas lainnya. Dia pun kesal dan menerima akibatnya karena sebelumnya Hyawata bertingkah menjengkelkan. Nah guys, gitu aja ceritanya untuk Hyawata hari ini. Gimana? Sombongnya Hyawata terlihat kan?
Alhasil adiknya yang jadi kepala suku dalam sehari ya. So buat kalian yang masih belum subscribe, subscribe dulu guys, biar channel ini tambah ramai dan ceritanya makin banyak lagi. Jadi buat kalian yang ada request atau kalian ada komentar, isi aja di kolom komentar di bawah ya, saya tunggu. So gitu aja untuk hari ini, bye bye.